Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih semangat. Kita mulai layanan hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Ketua kelasnya siapa? Silakan memimpin doa. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Hari ini yang tidak masuk berapa anak? 1. Siapa? Saja. Kenapa? Sakit. Semoga diberikan kesembuhan segera ya. Terus kalian juga harus menjaga kesehatan ya, supaya setiap hari bisa masuk sekolah. Untuk selanjutnya supaya semangat, masih ingat nggak salam sahabat BK? Masih ingat? Masih. Coba ya. Salam sahabat BK. Pribadi hebat, sosial cakap, belajar cerdas, karir sukses. Tepuk tangan satu kali. Oke, sudah semangat? Selanjutnya langsung ke materi layanannya. Topiknya adalah tentang apa? Bersyukur ya. Kenapa ya saya kok mengangkat topik ini? Karena berdasarkan angka KPD itu ternyata rasa bersyukur kalian ternyata masih rendah. Nah, makanya saya ingin mengangkat topik tentang bersyukur. Kalau dengar kata bersyukur sepertinya sudah sering sekali ya kita mendengar ya. Ya, sering sekali kita dengar. Tapi kenyataannya untuk melaksanakan, untuk mempraktekkan itu masih sangat-sangat sulit ya. Sering didengar tapi ketika praktek kok rasanya sulit ya. Kenapa kok sulit? Karena kita terlalu sering membanding-bandingkan hidup kita dengan kehidupan teman kita, dengan orang lain, dengan selebgram yang ada di TikTok, di YouTube ya, kehidupannya sangat-sangat mewah ya. Sering sekali kita membanding-bandingkan hal itu, padahal sebenarnya Tuhan sudah memberikan kita nikmat yang sangat-sangat banyak. Apa saja contohnya nikmat yang sudah diberikan oleh Tuhan? Kesehatan. Siapa lagi? Fisik yang lengkap semua fisiknya. Tangan kakinya masih ada semua ya. Coba dicek satu-satu. Masih ada? Alhamdulillah ya. Selain fisik yang lengkap apa lagi? Bersekolah ya, nikmat bersekolah ini salah satu nikmat yang sebenarnya orang anak-anak lain itu sangat-sangat ingin sekolah, tapi dia tidak punya biaya, orang tuanya tidak mendukung untuk sekolah. Lah, kalian semua sudah diberikan nikmat itu. Ya. Terus selain nikmat sekolah, nikmat apa lagi? Keluarga ya, mungkin keluarganya ada yang lengkap atau mungkin ayahnya sudah meninggal tapi ibunya masih ada ya. Ibunya sudah meninggal tapi ayahnya masih ada ya. Itu semua nikmat yang sudah diberikan oleh Tuhan, oleh Allah ya. Islam semua Muslim? Alhamdulillah ya. Karena sebagai umat beragama, terutama yang Muslim, selain kita diberikan kewajiban untuk melaksanakan ibadah, sholat 5 waktu, kita juga diwajibkan untuk bersyukur. Ngomong-ngomong masalah ibadah, kira-kira sudah sholat 5 waktu semua? Sudah? Kok jawabnya pelan sekali? Kayak nggak yakin? Saya ulangi sekali lagi, sebagai umat Muslim sudah melaksanakan ibadah semua? Sudah. Tadi pagi sudah sholat subuh? Sudah. Alhamdulillah ya, karena itu semua wajib kita lakukan sebagai umat beragama untuk yang Muslim ya. Kalau yang non Muslim mungkin bisa setiap minggu datang ke gereja. Ada yang non Muslim ya, Muslim semua. Oke, ya itu tadi tujuannya. Tujuannya terbagi menjadi 2, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya supaya peserta didik mampu meningkatkan rasa syukur dalam kehidupan. Nah, dari tujuan umum itu tadi saya kerucutkan lagi menjadi 3. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis dahsyatnya nikmat pemberian dari Tuhan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mempertimbangkan ancaman ya, ancaman yang diterima jika tidak bersyukur. Kemudian yang ketiga apa? Peserta didik mampu menemukan cara praktik bersyukur. Ya,
peserta didik setelah mengetahui dahsyatnya nikmat, kemudian mempertimbangkan ancaman, kemudian supaya bisa melaksanakan praktik bersyukur. Saya punya beberapa gambar. Nah, gambar ini bisa dilihat ya, ada 3 anak. Bisa dibaca dari belakang. Sekarang tanggal berapa? 13. Absen 13 siapa? Ya, silakan dibaca. Seakan tidak pernah jauh dari keluarga adik ketuk bayi. Bapak meninggal sekitar 2 tahun lalu, ibu meninggal 9 bulan lalu, dan hari kakaknya Aimatin meninggal karena sakit di lambung. Diperkirakan penyebabnya karena sakit mah akut. Kakak pertama mati Muhammad, umur 16 tahun sakit epilepsi. Kakak kedua Desi umur 15 tahun terpaksa mengambil jalan pintas menjadi peminta-minta karena di kampung mereka tidak punya pekerjaan yang bisa menghasilkan uang untuk kebutuhan hidup mereka berempat. Nah, itu tadi Mbak siapa namanya? Krista. Terima kasih ya Mbak Rizka, tepuk tangan untuk Mbak Rizka. Membacakan ini. Ya, ini tadi cerita tentang Ketut pahit ya, karena ibunya yang pertama meninggal, bapaknya yang meninggal pertama ya, terus kemudian ibunya, kemudian kakaknya juga meninggal, jadi dia harus menghidupi dirinya sendiri dan juga adiknya. Ya, itu cerita tentang apa? Di sini ada gambar apa nih? Atlet kenapa atletnya? Berkebutuhan khusus. Coba Mbak siapa? Mbak Azra, coba dijelaskan ada apa ya di sini ya? Tapi atlet tersebut terus berusaha agar dapat membanggakan negara dan kedua orang tuanya. Tangan untuk Mbak Azra. Benar sekali ya. Jadi dari gambar ini kita bisa lihat ternyata ada juga ya. Ini kebetulan perlombaan Paralimpik. Paralimpik ini perlombaan khusus untuk orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus atau memiliki kekurangan ya. Salah satunya ini ada yang tidak punya kaki ya, dua-duanya ada yang kakinya tidak ada yang kakinya tinggal 1. Tapi mereka terus berusaha untuk berprestasi. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat video bersama-sama ya. Langkah demi langkah kehidupan acap kali kita iringi dengan Seorang laki-laki yang sedang jalan ya. hampir di setiap masalah yang tertera selalu kita barengi dengan keruh dan kesan curug, melainkan dengan dai berkerut tanda tak puas, lalu membanding-bandingkannya dengan nikmat orang lain, seakan Allah tak pernah sedikit pun, hanya karena kita tak pernah melihat bahwa di sisi kita ada yang lebih berat. Bawah, tetaplah sejenak ke samping. Di kiri dan kanan kita ada banyak yang lebih berat memikul beban, lebih susah menahan derita. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Tak sedikit mereka yang tak seberuntung kita, tak sedikit mereka yang mengharapkan posisi dan keadaan kita saat ini. Maka bangunlah dari mimpi hidup sempurna di dunia. Dalam urusan dunia, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk melihat ke bawah, melihat mereka yang tak seberuntung kita, agar nikmat Allah sekecil apapun itu di mata kita tetap besar dan agung di hati. Ya, sebuah kehidupan ya, ketika kita mencari-cari kekurangan akan sangat banyak sekali, tapi ketika kita menoleh ke bawah, ke samping, ke kanan, ke kiri ya, ternyata masih ada orang-orang yang lebih kurang beruntung dibandingkan kita ya. Bahkan kehidupan kita ini diimpikan, dimimpikan, diinginkan oleh orang lain ya. Nah, ternyata di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, bersyukur adalah berterima kasih ya. Kemudian berterima kasih dapat diartikan dengan melakukan sesuatu ya setelah menerima bantuan. Salah satu wujud bersyukur adalah dengan apa? Betul sekali ya. Salah satu bentuk bersyukur adalah menjalani kehidupan lebih baik setiap harinya. Mungkin sekarang menurut kalian sudah baik,
ya. Nah, kedepannya harus lebih baik. Misalkan sholatnya sekarang ini hanya 4 waktu, nah berarti kedepannya harus 5 waktu. Sekolahnya sudah masuk terus ya, nah berarti belajarnya juga harus ditingkatkan. Sebagai bentuk apa? Rasa syukur ya. Baik. Nah, kemudian ada dahsyatnya keutamaan bersyukur ya. Yang pertama apa? Bersyukur adalah kunci kebahagiaan dalam hidup. Kenapa ya? Nah, ternyata orang-orang yang bersyukur itu selalu mencari terus nikmat yang sudah diberikan Tuhan kepada dirinya, bukan malah membanding-bandingkan kehidupannya dengan orang lain. Ya, akhirnya hidupnya menjadi tenang ya. Ketika ada temannya yang senang, dia tidak iri dan dengki, bahagia itu tadi. Ya, kemudian yang kedua apa? Tidak mau bersyukur. Yang pertama apa? Dijauhi oleh orang setia. Ada cara praktik bersyukur. Yang pertama apa? Menulis jurnal bersyukur. Menulis jurnal bersyukur. Jurnal bersyukur kemudian sambil menutup mata coba menggambar rumah secara sederhana pada lembaran kosong. Paham? Paham. Coba menutup mata. Saya hitung. Ketika hitungan ketiga silakan matanya ditutup semua. 1, 2, 3. Silakan matanya ditutup. Sudah. Ada yang mungil sekali rumahnya, ada yang temboknya nggak pas ya. Ya ada yang bagus gambarnya. Dan ya. Nah, silakan di ini lagi. Nah, dari itu tadi pertanyaan renungan singkat. Adakah yang mampu menggambar dengan baik tanpa ada coretan dan terlihat rapi? Tidak. Bisa ditulis di situ. Barangkali ada. Bisa tunjukkan ke saya. Nggak ada. Ya, lanjut. Kemudian, bagaimana rasanya jika tidak bisa melihat meskipun hanya beberapa menit? Apa yang kalian rasakan tadi? Tidak enak. Tidak enak. Terus apa? Lelah. Apa lagi? Takut. Apa lagi? Takut. Terus apa? Pusing. Ya. Apa lagi? Tidak nyaman ya. Itu tadi yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak punya indera penglihatan ya. Banyak sekali, harusnya lebih dari 10 ya. Sudah, sekarang selesai atau tidak selesai pulpennya ditaruh dulu. Saya mau satu-satu membacakan, satu anak membacakan satu nikmat. Ya, bisa ya. Memiliki kehidupan yang cukup, oke. Depannya apa? Bisa beribadah dengan tenang. Mempunyai rumah atau tempat tinggal, oke. Lanjut. Mendapatkan uang saku, benar ya. Mungkin ada beberapa anak yang bermasalah yang tidak mau berangkat sekolah karena dia tidak dikasih uang saku oleh orang tuanya. Nah, kalian semua dikasih uang saku ya? Iya. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Iya. Semoga dengan nikmat yang banyak itu yang membuat kita semakin bersemangat menjalani kehidupan. Kesimpulannya, kita harus bersyukur atas segala yang telah Allah berikan kepada kita. Caranya dengan beribadah dan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Materi topik tentang bersyukur. Harapannya semoga kalian semua bisa memiliki rasa syukur di dalam kehidupan. Ya, bisa ya? Bisa setelah ini semakin bersyukur? Bisa. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.